Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Gundul Mantul semuanya dimanapun berada, selamat melaksanakan ibadah puasa. Nah, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Nah, ini puasa sudah 21 hari sudah. Bentar lagi selesai Ramadan. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nashaikhud Diniyah. Alhamdulillah sudah di halaman 357. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal yadani fa'alaika bibastihima fis sadaqah. Adapun bermula dua tangan, niscaya fa'alaika, maka sepantasnya terhadapmu bibastihima, membuka keduanya, menghamparkan keduanya fi sedekah, dalam bersedekah. Artinya kata beliau, hendaklah tangan kita gunakan untuk bersedekah kalau kita punya kemampuan ya. Sedekah biasanya berkaitan dengan harta. Nah, kita nggak punya harta, sedekah tenaga mungkin. Wa ya'anatil muslimin, dan dalam membantu kaum muslimin fil hajati, dalam hajat-hajatnya. Intinya tangan kita gunakan untuk melakukan amalan soleh. Amalan soleh artinya amal yang faedahnya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Wafi kita ilmi wal hikmati, dan digunakan, ini semuanya atah pada as-sadaqah. Fi kita ilmi, dalam menulis ilmu, wal hikmah, menulis hikmah, hikmah kan? Hikmah, kalam-kalam yang baik, menulis kitab maksudnya supaya bermanfaat untuk umat. Wafi iktisabil halali, dan juga digunakan dalam mencari yang halal, cari yang halal. Iktisab, berusaha. Fiktisa bil halali, dalam mengusahakan yang halal, apakah berdagang, apakah bertani. Biniyatil isti'anati ala din, dengan niat terbantu kepada agama. Maknanya ketika berusaha niat untuk bisa melaksanakan ajaran agama, ya, bisa memberi nafkah kepada keluarga dan anak. Sehingga walaupun itu kelihatan amalan amalan dunia, tapi akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahfadhuma an antadriba bihima musliman, jaga olehmu akan kedua tanganmu, dari antadriba, bahwa engkau pukul dengan keduanya dua tangan, musliman, akan seorang muslim, au tu'ziyahu, atau engkau sakiti akannya si muslim, bighairi hakin, dengan tanpa hak. Yang sampai salah menggunakan tangan. Au ta'khudha bihima, atau bahwa, ya semuanya atah kepadaan, jaga olehmu akan kedua tangan, an ta'khudha, dari bahwa engkau ambil dengan kedua tanganmu, ma la yajuzu laka akhdhu, akan sesuatu yang tidak boleh bagimu oleh mengambilnya sesuatu. Apa sesuatu? Min amwalil muslimin, dari harta kaum muslimin. Jangan sampai tangan kita gunakan untuk mencuri, merampas, ya kan? Mengambil hak orang lain. Jaga olehmu akan kedua tangan, dari bahwa engkau ambil dengan kedua tangan akan sesuatu, la yajuzu, sesuatu yang tidak boleh bagimu oleh mengambilnya sesuatu. Apa sesuatu itu? Min amwalil muslimin, dari harta-harta kaum muslimin. Mana contoh yang tidak boleh? Kal akhdhi bidzulmi, seperti mengambil harta orang, bidzulmi, dengan cara zalim. Wal khianati, dengan cara berkhianat. Orang menitip amanahnya, kita bilang dia nggak menitip kan? Nah, atau dia nitip 10 juta, kita bilang nitip 5 juta, dan seterusnya. Wal muamalatil fasidati, dan seperti muamalah yang fasidah, seperti transaksi-transaksi yang rusak, yang batal, yang nggak lengkap syarat dan rukun. Itu kita hindari. Wa ammar rijlani fa iyyaka an tamshiya bihima ila haramin aw ma'siyatin. Adapun dua kaki, fa iyyaka, maka hindari olehmu bahwa engkau berjalan, an tamshiya, bahwa engkau berjalan dengan kedua kaki, ila haramin, kepada yang haram, aw ma'siyatin, atau maksiat. Ya semua maksiat haram kah? Ini khas ba'daan. Nah itu, jangan sampai kaki digunakan untuk melakukan keharaman, lakukan maksiat, atau digunakan untuk jalan menuju maksiat dan haram.
Au i'anatin ala batilin. Atau bahwa engkau berjalan dengan keduanya dua kaki kepada membantu atas kebatilan. Au ila babi sultan yang zalim, atau berjalan kepada pintu penguasa yang zalim. Nggak boleh juga kaki digunakan untuk datang ke istana. Bila di dalam istana isinya penguasa jahat zalim. Jadi berjalan kepada penguasa zalim maknanya mendukung kezaliman. Au ila lahwin wala'bin, atau kepada kelalaian dan permainan yang diharamkan ya. Wa ma la khaira fih wa la naf'a, dan kepada sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya sesuatu dan tidak ada manfaat. Artinya begini, kaki kita menjaganya. Jangan sampai kita gunakan kepada yang haram, atau walaupun enggak haram, makruh sekalipun ya. Pada makruh sekalipun kalau bisa jangan kita gunakan. Itu intinya kan. Karena pembahasan di sini umum. Memang pertama beliau menyatakan hindari olehmu dari bahwa engkau berjalan dengan kedua kaki kepada yang haram, kan? Atau maksiat, atau kepada membantu kepada kebatilan, ini haram juga. Atau kepada pintu sultan yang zalim, atau kepada lahwin wala'bin, ini walau pada enggak haram kan. Nah, tapi paling kurang makruh. Wa ma la khaira fih, dan kepada sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya sesuatu, wala nafa, dan enggak ada manfaatnya. Wala tamshi bihima illa ilal khairati was solihat, dan janganlah engkau berjalan dengan kedua kaki kecuali kepada kebaikan-kebaikan dan kepada amal soleh, solihan, kepada amal-amal soleh. Mana contoh kebaikan dan amal soleh? Mislu talabil ilmin nafi'i, seperti mencari ilmu yang bermanfaat. Wasa'i ilal masajid, dan seperti berjalan ke masjid. Liqamatis salawati fil jamaah, untuk melaksanakan salat secara jamaah. Wal amali bi wadhaifil ibadah, dan seperti beramal dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Wa misli ziaratil ikhwani fillah, dan seperti menjenguk saudara karena Allah. Saudara karena Allah boleh kaki digunakan untuk silaturahmi, ngopi bareng saudara. Wal amali wa qadha'i hawaijil muslimin, dan seperti memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Wa iqamati hukukihim, dan seperti melaksanakan hak-hak mereka. Apa itu hak mereka? Min ayadatil marda, dari menjenguk orang sakit. Wa tasyi'il janaizi, mengantarkan jenazah-jenazah. Wa nahwi zalik, dan lain-lain. Min amalil birri, dari amal-amal baik. Wa af'alil khairi, dan perbuatan-perbuatan. Intinya, tapi kita gunakan untuk hal yang diridhai Allah. Wabil jumlati fajawarihuka min a'dhami ni'amillahi alaika. Wabil jumlah, kesimpulannya. Maka berumlah anggota badanmu itu min a'dhami. Maka berumlah anggota badanmu itu min a'dhami, itu dari yang paling besar nikmat-nikmatnya Allah kepadamu. Wah, nikmat. Ya, sehat badan, dapat melihat, masih dapat berjalan, dapat mendengar, kan? Itu nikmat yang tidak terhitung, yang kadang bahkan nggak bisa ditukar dengan nilai apapun, kan? Nggak mau kita dikasih duit 200 juta kemudian nggak bisa mendengar, kan? Nggak mau. Fajawarihuka min a'dhami ni'amillah, maka bermula anggota badanmu itu min a'dhami, itu bagian dari yang paling besar nikmat-nikmatnya Allah kepada. Wa qad khalaqaha laka litasta'ina wa tas'a wa tas'a biha ila ta'ati wa qad, dan sungguh telah menciptakan oleh Allah akannya nikmat, atau akannya anggota badan tadi. Wa qad khalaqaha, sungguh telah menciptakan oleh Allah akannya jawarih, akannya anggota badan, laka untukmu, litasta'ina, agar engkau terbantu, wa tas'a biha, agar engkau bisa berusaha dengannya anggota badan, ila ta'atihi, kepada taatnya Allah. Nah, itu maknanya anggota badan kita gunakan untuk taat kepada Allah. Fa in ista'maltaha fima khuliqat lahu min at-ta'ati wal muwafaqah. Maka bila engkau menggunakan akannya jawarih, anggota badan, fima, pada tempat, pada sesuatu, khuliqat, yang diciptakan akan dianya anggota badan untuknya untuknya sesuatu. Fa in ista'maltaha, maka bila engkau menggunakan akannya anggota badan, fima, pada tempat, pada kondisi, pada sesuatu, pada perilaku,
Khuliqat yang diciptakan akan dianya jawareh baginya sesuatu. Kita menggunakan anggota badan pas pada tempat yang semestinya. Apa sesuatu itu? Min bayan ma. Minat ta'ati wal muwafaqah, dari ketaatan dan hal-hal yang muwafakat. Muwafakat dengan aturan Allah. Jadi mestinya kita maknain langsung aja. Maka bila engkau menggunakan akannya anggota badan fima, pada ketaatan dan pada muwafakat, ya kan? Yang memang anggota badan itu diciptakan untuk itu. Fakat syakarta, maka sungguh engkau telah bersyukur. Wasirta minal muhsinin, jadilah engkau itu bagian dari orang yang berbuat baik. Masya Allah, kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah, dianggap muhsinin. Sebaliknya, wa in ista'maltaha fi ghairi ma khuliqat lah, dan bila engkau menggunakan akannya jawareh anggota badan, fi ghairi ma, pada bukan ma, khuliqat, yang diciptakan akan dianya anggota badan karenanya ma, atau baginya ma. Apa ma itu? Minal ma'asi, dari maksiat-maksiat, wal mukhalafah, dan hal-hal yang menyalahi. Bila engkau menggunakan akan anggota badan pada bukan ma, yang diciptakan anggota badan itu. Pada bukan ma. Artinya pada maksiat dan pada hal-hal yang menyalahi. Bila engkau menggunakan akan anggota pada bukan ma, yang diciptakan akan dianya jawareh baginya ma. Apa ma itu? Minal ma'asi, dari maksiat-maksiat. Wal mukhalafah, hal-hal yang menyalahi. Faqad kafarta ni'mata rabbik, maka sungguh engkau telah mengingkari, engkau telah kufur akan nikmat Tuhanmu. Wa khuntahu, khana yakhunu wa khuntahu. Khunta fi'il madhi, wa khunta, engkau telah mengkhianati akannya Tuhan, fi amanatihi, pada amanahnya Rabb, amanahnya Tuhan, amanah allati i'tamanaka alaiha, yang mempercayainya Allah akan engkau atasnya amanah. Kalau kita salah menggunakan anggota badan tadi, maknanya kita telah kufur nikmat. Kita telah mengkhianati amanah Allah. Ternyata anggota badan itu amanah yang Allah titipkan. Engkau mengkhianati akan Allah pada amanahnya, amanah yang ia percayakan akan engkau atasnya amanah. Fa innal jawariha minal amanati allati tamanaka 'alaiha rabbuk. Karena sungguhnya anggota badan itu bagian dari amanah-amanah, yang amanah-amanah allati tamanaka, yang mempercayainya Allah akan engkau atasnya amanah. Oh ini. Iktamanaka fa'ilnya Rabbu. Sungguhnya jawareh anggota badan itu bagian dari amanah-amanah yang iktamanaka, mempercayai akan engkau atasnya amanah oleh Tuhanmu. Makanya amanah harus kita jaga baik-baik. Nah, biar kita dianggap orang yang berbuat baik, jangan sampai mengkhianati amanah. Wa qad intahal kalamu fil jawarihi as-sab'i, dan sungguh telah selesailah oleh pembicaraan fil jawarihi sab'i, pada anggota badan yang tujuh. Ala wajhin muhtasarin jami'in, di atas uh, cara yang ringkas lagi lengkap. Maknanya beliau sudah membahas anggota tujuh. Cuma pembahasannya sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Ya, waqadin tahal kalam, sungguh telah berakhirlah oleh pembicaraan pada anggota yang tujuh, ala wajhin muhtasarin, di atas cara yang ringkas, jami'in, cara yang lengkap. Walaupun ringkas tapi lengkap. Nah, ya. Waqasduna al-an, dan bermula tujuan kami sekarang, judul baru nih, Hudul Kalbi, menjaga hati. Waqasduna al-an an nazkura syai'an yasira fima yata'allaku bil qalbi. Maka bermula maksud kami sekarang itu an nazkura, bahwa kami sebutkan akan sesuatu yang sedikit, syai'an yasira, sesuatu yang sedikit, fima yata'allaku, pada perkara-perkara yang berkaitan dianya perkara bil qalbi, dengan hati, hati alladzi, hati yang huwa sayyidul jaware, yang dianya hati itu pemimpinnya anggota badan, wa malikul a'dha, rajanya anggota badan. Nah, jadi beliau selesai anggota zahir, beliau akan membahas tentang hati, hati, ya, anggota batin kita sebut kan, karena di dalam dia. Kemudian hati yang dimaksud di sini bukan jantung, tapi ya itulah hati nurani ya. Nah, beliau akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan hati, di mana hati itu merupakan rajanya anggota badan atau pemimpin anggota badan. Artinya anggota badan yang lain tunduk kepada hati. Kalau hati bilang lihat, mata langsung terbuka kan. Hati bilang pukul, tangan bergerak. Itu.
Wa ma'danul aqaidi wal akhlaqi wan niyatil madhmumi minha wal mahmudi. Dan dianya hati itu menjadi sumber akidah-akidah. Ma'dan, gudang, sumber, tambang. Bahwa ma'danul aqaidi, dianya hati itu menjadi gudangnya akidah. Tempat beradanya akidah-akidah. Wal akhlaki, tempat beradanya akhlak-akhlak. Dan niat-niat al-madhmumi minha, niat-niat baik yang tercela darinya niat. Wal mahmudi, dan yang terpuji darinya niat. Niat-niat baik, niat buruk kan. Akhlak nanti semacam ikhlas dan lainnya semuanya ada dalam hati. Wala sa'adata fid dunya wal akhirati illa liman tahharahu wa zakkahu anil qabaihi war razai. Dan tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wala sa'adata, tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat illa liman, kecuali bagi orang-orang tahharahu, yang telah menyucikan ia akannya hati, wa zakkahu, membersihkan ia akannya hati, anil qabaihi, dari keburukan-keburukan, warazaili, dan kehinaan-kehinaan. Nah ini, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat caranya ya satu, sucikan hati, bersihkan hati dari semua sifat buruk, dari semua sifat rendah kan. Ya. Karena di dunia pun orang nggak suka orang yang takabur, orang yang sombong kan nggak suka, orang yang pelit, orang yang iri, orang yang macam-macam, orang nggak suka. Apalagi di akhirat. Wa zayyanahu, dan menghiasi ia akannya hati. Wa hallahu, halla juga menghiasi. Memperindah ia akannya hati. Wa hallahu, menghiasi ia akannya hatinya. Bil mahasini, dengan yang baik-baik. Wal fadaili, dan dengan sifat-sifat keutamaan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa. Wa nafsin, demi jiwa, wa ma sawwaha, dan demi. Ini di sini macam-macam artinya. Ada juga yang mengartikan, nah ini ma masdariyah, nanti kita takwil kan. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan demi penciptaannya jiwa. Ya, demi jiwa dan ma, yang telah menyempurnakan ianya Allah akannya jiwa. Demi jiwa dan demi penyempurnaannya jiwa dalam penciptaan. Fa'alhamaha, maka Allah memberi ilham akannya jiwa, fujuraha, akan fujurnya. Fujur lawan takwa. Fujur arti apa namanya? Dosa. Maka mengilhamkan ianya Allah kepadanya jiwa akan dosanya jiwa, wa taqwaha, dan takwanya jiwa. Artinya jiwa kita berpeluang untuk jadi baik dan berpeluang juga untuk jadi soleh kan. Maka perlu ada usaha untuk mengarahkannya ke arah baik. Qad aflaha man dzakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan ia akannya jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori ia akan jiwanya. Summa innal akhlaqal madmumata, kemudian akhlak-akhlak yang tercela, wal khisalal mamqutata, dan perkara-perkara yang dikutuk, yang terkutuk, atau yang mamkut ya terkutuk. Sungguh akhlak-akhlak yang tercela, perkara-perkara yang terkutuk dalam hati itu banyak. Maknanya dalam hati itu banyak sifat tercela, sifat yang tidak baik banyak dalam hati. Wa kadzalikal akhlaqul mahmudatu wal khisalul mahbubatu allati yambaghi lil mu'mini ayyuhalliya biha qalbahu kasiratun aidan. Demikian juga itu akhlak-akhlak yang puji, akhlak-akhlak yang terpuji, perkara-perkara yang disukai, perkara yang bagi, yang sepatutnya bagi mukmin ayyuhalliya, fa'il yang bagi, yang sepantasnya bagi orang beriman ayyuhalliya, bahwa menghiasi ia dengannya perkara terpuji akan hatinya itu kasiratun, banyak juga. Ya, sebagaimana dalam hati kita akhlak buruk banyak, akhlak baik juga banyak. Sebenarnya sama banyaknya. Karena setiap akhlak baik lawannya akhlak buruk. Ikhlas lawannya tidak ikhlas. Tawadhu lawannya takabur kan? Nah, jadi sama banyak. Sebanyak akhlak baik, sebanyak itu pula ada akhlak buruk. Wa qad istawfal kalama fi dzalika kullihi al-imamu hujjatul Islam, dan sungguh telah melengkapkan akan pembicaraan. Istaufa, menyempurnakan.
Waqad istaufa dan sungguh telah menyempurnakan al-kalama fi dzalika kullihi akan pembicaraan pada demikian akhlak baik akhlak buruk seluruhnya oleh al-imamu oleh imam yakni Hujjatul Islami di mana beliau membahas finis fisani dalam bagian yang kedua minal ihya'i dalam kitab Ihya fi dzikril muhlikati wal munjiati dalam menyebutkan sifat-sifat yang membinasakan dan sifat-sifat yang bisa menyelamatkan lengkap dalam Ihya Ulumuddin. Wa kalamuhu fi hadhil fununi huwal muawwalu alaih wal marja'u ilaih. Dan bermula kalamnya Imam Ghazali pada ini bidang pelajaran tentang akhlak. Dan bermula kalamnya Imam Ghazali dalam ini fan, huwa, dianya kalam itu mu'awalu, itu yang menjadi perhatian terhadapnya kalam. Itu yang dipegangi di atasnya kalam, wal marja'u itu menjadi rujukan kepadanya kalam. Nah, jadi biasanya orang membahas tentang akhlak pasti rujukannya Imam Ghazali. Kenapa harus beliau? Likamalihi fil ilmi wal ibadati. Karena sempurnanya imam fil ilmi dalam keilmuan, wal ibadati dan dalam ibadah, wal zuhdi wal ma'rifati dalam kezuhudannya, nggak cinta dunia, wal ma'rifati dalam ma'rifahnya, ma'rifah terhadap Allah, ma'rifah terhadap sifat-sifat baik dan buruk. Wali annahu jama'a fi dzalika kalama man taqaddamahu minas salafi sholihi wa masyayikh thariq. Karena Imam Ghazali juga li'annahu, karena imam juga itu jamaah telah mengumpulkan ianya imam, olehnya imam, fi dzalik dalam demikian pembahasan tentang sifat baik, sifat buruk, kalamaman, maf'ul jamaah, akan kalam orang-orang qad taqaddamahu. Kalam orang-orang yang mendahului ia akannya imam, minas salafis soleh, dari salaf soleh, wa masyaikhit tariq, dan guru-guru tarikat. Karena beliau enggak terdahulu banget, sekitar tahun 500-an Hijriah, sehingga beliau sudah banyak berguru juga kepada orang-orang sebelumnya, banyak membaca kitab, ya. Sehingga ketika beliau membahas tentang akhlak, beliau mengutip juga kalam-kalam salafus saleh. Nah, sehingga lengkap sudah pembahasan beliau. Wa qad qatafa asarahu dan sungguh telah mengikuti asarahu akan jejaknya Imam Ghazali. Waqtabasa min nurihi dan mengambil dari anwarihi dari nur-nurnya Imam Ghazali oleh man fa'il iktafa dan iktabasa tanazul. Wa qad qatafa asarahu dan sungguh telah mengikuti akan jejaknya Imam. Wa qatabasa dan telah mengambil dari sinar-sinarnya Imam oleh manjaa oleh orang-orang yang datang ia ba'dahu sesudahnya Imam. Artinya orang-orang sesudah beliau, sudah Imam Ghazali juga banyak banget dapat faedah dari imam, mengikuti jejak imam dalam pembahasan akhlak. Siapa orang sesudah imam? Min ahli hadza sya'ni. Dari orang-orang ini bidang. Min ahli hadza sya'ni dari ahli ini persoalan. Ini persoalan akhlak. Siapa? Min ulama muslimin dari ulama-ulama Islam wasolihihim dari orang-orang soleh dari karangan muslimin. Dari ulama-ulama muslim dan dari orang-orang yang soleh dari kalangan mereka. Min ahli sairil afaki wal buldan dari orang-orang di semua daerah dan negeri. Afak itu penjuru, kan? Semua penjuru dan negeri. Hampir semua daerah menjadikan kitab Imam Ghazali khususnya Ihya sebagai rujukan di bidang akhlak. Kama ya'rifu dzalika wa ya'lamuhu tahqiqan man lahu rusukhun fi hadhil ulumi. Sebagaimana mengetahui akan demikian. Sebagaimana memakrifah akan demikian. Makrifah akan demikian bahwa banyak orang mengikuti Imam Ghazali. Kama ya'rifu dzalika sebagaimana mengenal akan demikian wa ya'lamuhu mengetahui akan yang demikian tahqiqan nisbah pasti secara pasti oleh siapa? Man. Fa'il ya'rifu dan ya'lamu. Oleh orang lahu yang baginya orang rusukhu itu punya pengetahuan yang mendalam fi hadhil ulumi dalam ilmu keilmuan tentang akhlak. Orang yang mempelajari akhlak pasti tahu, ya. Banyak ulama menjadikan Imam Ghazali sebagai rujukan. Nah, mengenal akan demikian, mengetahui akan demikian secara pasti oleh orang yang baginya orang rusukhun punya pendalaman dalam ini bidang wa ghausun ikut menyelam ghausun adah pada rusukhun oleh orang-orang yang bagi orang itu ghausun ikut menyelam
Wa itola'on ikut mengetahui ala asrari tariqillah atas rahasia jalan Allah. Orang-orang yang mempelajari tarikat pasti tahu sosok Imam Ghazali. Faiza alim tadzalika, apabila engkau telah tahu akan demikian, wa araf tahu dan engkau memakrifah akan demikian. Jadi alima ma'arafah kita maknai sama kan? Beda-beda dikit. Faiza alimta, apabila engkau telah tahu akan demikian, wa araf tahu dan engkau telah mengenal akan demikian. Fa'alam maka ketahui olehmu anna sifatil madhmumata. Wah, sungguh sifat-sifat yang tercela fil qalbi dalam hati itu amradun lahu itu merupakan penyakit baginya hati. Ya. Jadi kesimpulannya sifat-sifat buruk yang ada dalam hati merupakan penyakit hati, artinya bisa merusak hati. Bahkan merusak seluruh badan dan menjerumuskan ke dalam neraka di akhirat. Nah ini, ketahui olehmu bahwa sungguh sifat-sifat tercela yang ada dalam hati itu amradun lahu itu penyakit baginya hati. Waqad tuaddihi ilal halaki fid dunya wal akhirati dan kadang-kadang menyebabkan membawaki ianya sifat tercela hu akannya hati. Waqad tuaddihi kadang-kadang membawaki ianya sifat tercela akannya hati ilal halak kepada kebinasaan fid dunya di dunia dan di akhirat. Berarti penting banget untuk mengetahui mana sifat buruk agar kita bisa menghindarinya. Kemudian baru kita isi dengan sifat-sifat baik. Bagaimana satu gelas mau kita isi air, kita bersihkan dulu gelas kotornya, bersihkan dulu. Begitu gelas sudah bersih, baru kita isi dengan air yang bening ya. Kalau gelas nggak dicuci, kita isi dengan air bening, betapapun beningnya, maka dia akan ikut kotor. Jadi hati kita umpama wadah. Fala ghina lil mu'min min alaji qalbih, maka tidak terkaya bagi mukmin. Mana tidak terkaya dia mesti perlu. Fala ghina lil mu'min, tidak terkaya bagi orang beriman dari mengobati hatinya. Tidak terkaya mana yang mesti bagi orang yang beriman dari mengobati hatinya. Kita harus mengobati hati kita. Untuk bisa mengobati hati harus tahu dulu penyakitnya apa. Wala budda lahu minas sa'yi fi tahsilis sihhati was salamati lahu. Dan tidak boleh tidak bagi si mukmin dari berusaha dalam menghasilkan kesehatan dan keselamatan untuknya hati. Perlu kerja keras agar hati kita sehat, hati kita selamat. Karena orang-orang yang punya hati yang selamat itulah yang akan selamat di akhirat ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Fa innahu la yanju illa man ini. Fa innahu la yanju illa man atallaha biqalbin salim. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak akan selamat kecuali oleh orang-orang yang datang ia menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Baik berkaitan dengan etikatnya atau baik berkaitan dengan sifat-sifat. Wa idza arafta anna sifatil qalbi al-madhmumata wal mahmudata katsiratun. Wa idza arafta bila engkau telah tahu anna sifatil qalbi bahwa sungguh sifat-sifat hati al-madhmumata. Nah, kepada sifat. Sifat-sifat hati yang tercela wal mahmudata dan sifat-sifat hati yang terpuji itu banyak. Kita udah tahu sifat hati banyak. Makanya karena banyak nggak mungkin beliau membahas semuanya di sini. Nah, wan nadhara fiha yatulu dan bahwa sungguh memperhatikan padanya sifat-sifat baik sifat terpuji, sifat tercela itu lama iya, butuh waktu lama, panjang. Wa qasduna al-ikhtisar wal ijadu bermula tujuan kami itu meringkas saja. Ikhtisar ijad sama. Qasduna al-ikhtisar wal ijad tujuan kami itu meringkas dan membatasi. Beliau akan membahas beberapa saja, sisanya beliau ihalah beliau palingkan, beliau rujukkan kita kepada kitab aslinya, ini kitab Ihya. Faqad ahalna fi talabil istiqsa'i fi dzalika ala ma syarahahu hujjatul Islam. Dan sungguh tak kami palingkan, ahalna kami ihalah. Nah, kami rekomendasikan, kami palingkan dalam mencari keseluruhannya istiqsa secara menyeluruh dan kami palingkan dalam mencari menyeluruh dalam demikian bab akhlak tadi kepada apa yang telah mensyarahkannya, kepada ma yang telah mensyarahkannya oleh Hujjatul Islam, di mana beliau mensyarah dalam Ihya. Nah, jadi kalau pengen cari seluruhnya lengkap, sifat baik, sifat buruk, beliau menganjurkan kita untuk mengkaji Ihya. Walakinna nunabbihu bikalamin karibin ala syai'in minal muhlikat. Tetapi kami, walakinna nunabbihu kami akan memberitahukan
Bikalamin karib dengan kalam yang dekat. Mana kalam yang dekat dengan kalam yang ringkas saja. Ala syai'in minal muhlikan kepada sesuatu dari sifat-sifat yang bisa membinasakan. Sifat allati yajibu tazkiyatul qalbi yang wajiblah oleh membersihkan hati darinya. Sifat darinya muhlikat. Wa ala syai'in tetapi kami nunabihu kami memberitahukan bikalam yang karib dengan kalam yang ringkas ala syai'in kepada sesuatu minal munjiat dari sifat-sifat yang bisa menyelamatkan munjiat allati yajibu tahliyatul qalbi yang wajiblah oleh menghias hati, menghias kalbu kita biha dengannya munjiat. Pada tasiru min jumlati dzalik dan kami batasi dari jumlah demikian, dari jumlah demikian sifat baik dan sifat buruk alama ya'umu wujuduhu kepada sesuatu yang umumlah oleh wujudnya sesuatu. Sifat-sifat yang sering aja ya. Beliau. Wa yaglibu ku'ahu dan kepada sesuatu yang seringlah oleh terjadinya sesuatu. Watastaddul hajatu ilaih dan kepada sesuatu yang sangat-sangatlah kebutuhan kepadanya sesuatu. Ya. Nah, mungkin titik di sini dulu. Nah, itulah beliau akan membahas sifat-sifat penting. Paling nanti tentang penyakit hati kan, takabur, ria, sebahagian beliau sebut. Allah alam, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa